Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gisan dengan NIM C1F021-019. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, neraca lajur keuangan, laporan keuangan, serta jurnal penutup. Baiklah, yang pertama adalah jurnal umum. Pada jurnal umum transaksi laporan yang pertama adalah pada tanggal 4 membeli barang dagang dari PT Penamas Jakarta seharga 26 juta secara kredit. Maka ditulis pada tabel jurnal umumnya adalah dengan pembelian barang dagang, dengan keterangan pembelian barang dagang diposting ke debit 26 juta dan kredit 26 juta dengan keterangan utang usaha. Selanjutnya pada tanggal 6 membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Ditulis di jurnal umum dengan keterangan perlengkapan kantor dan pada kolom debit 2.500.000 serta pada kolom kredit dengan keterangan kas juga 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 11 bayar utang usaha ke PT Penamas Jakarta sebesar 22 juta. Posting ke jurnal umum dengan keterangan utang usaha 22 juta di kolom debit dan kolom kredit dengan keterangan kas 22 juta. Selanjutnya pada tanggal 12 membeli peralatan kantor dengan aset tetap dari toko ATK seharga 4.200.000 secara tunai. Ditulis di jurnal umum dengan keterangan aset tetap di kolom debit 4.200.000 dan kolom kredit juga 4.200.000 dengan keterangan kas. Selanjutnya pada tanggal 19 membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Biaya bunga sebesar 1.500.000 dengan keterangan biaya bunga diposting ke kolom debit 1.500.000 dan kolom kredit juga 1.500.000 dengan keterangan kas. Selanjutnya pada tanggal 20 membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Ditulis di jurnal umum dengan keterangan biaya iklan dan diposting ke kolom debit 2.500.000. 21 menjual barang dagangan seharga 20 juta secara kredit. Ditulis di jurnal umum dengan keterangan piutang usaha di kolom debit 22 juta dan kolom kredit 20 juta juga, tapi dengan keterangan penjualan barang dagang. Selanjutnya pada tanggal 22 menjual barang dagang seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Diposting ke jurnal umum dengan keterangan piutang usaha dan kolom debit 22 juta dan penjualan barang dagang 22 juta. Selanjutnya pada tanggal 22 menjual barang dagang seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Maka ditulis di situ kas 36 juta dengan kolom debit dan potongan penjualan 1 juta di kolom debit dan penjualan barang dagang di kolom kredit dengan jumlah 37 juta sehingga totalnya sama. Selanjutnya pada tanggal 23 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 35 juta secara tunai dengan potongan tunai 2 juta. Diposting ke jurnal umum dengan keterangan pembelian barang dagang, diposting ke kolom debit 35 juta dan keterangan potongan pembelian di kolom kredit 2 juta serta kas dengan kolom kredit 33 juta. Maka jika ditambah hasilnya sama. Gaji pegawai. Membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 secara tunai. Masuk ke kolom debit juga 2.700.000 dan kolom kredit juga 2.700.000 tapi dengan keterangan kas. Maka jumlah keseluruhan setelah ditotal mencapai 156.900.000. Di kolom debit juga 156.900 dan kredit juga 150.900. Maka balance. Selanjutnya posting ke
buku besar. Pada buku besar di kolom kas terdapat kolom debit 36 juta dan kolom kredit sebesar 69.900.000. Setelah dikurangi maka mendapatkan hasil 33.900.000. Selanjutnya tabel aset tetap. Di kolom debit ditulis 4.200.000 dan kolom kredit tidak ditulis lagi. Selanjutnya pada tabel potongan pembelian di kolom debit tidak ditulis dan kolom kredit sebesar 2 juta. Potongan penjualan, tabel potongan penjualan di kolom debit ditulis 1 juta dan kredit tidak dijual. Pada tabel utang usaha debit 22 juta dan kredit 26 juta sehingga ditambah menjadi 40 juta. Biaya bunga di tabel debit ditulis 1.500.000 dan di kolom kredit tidak ditulis. Hanya pada tabel biaya iklan di kolom debit 2.500.000 di kolom kredit tidak ditulis lagi. Selanjutnya pada tabel piutang usaha di kolom debit 22 juta dan kolom kredit tidak ditulis. Pada tabel piutang usaha di kolom debit 22 juta dan kolom kredit tidak ditulis. Pada tabel perlengkapan kantor debitnya 2.500.000 dan kredit tidak ditulis lagi. Pada tabel pembelian barang dagang debitnya 26 juta dan 35 juta setelah ditambah menjadi 61 juta dan tabel kreditnya tidak ditulis lagi. Selanjutnya penjualan barang dagang di kolom debit tidak ditulis dan di kolom kredit terdapat 20 juta dan 30 juta sehingga ditambah menjadi 59 juta. Di tabel biaya pengiriman di kolom debitnya 1.500.000 dan kolom kreditnya tidak ditulis lagi. Selanjutnya biaya gaji pegawai ditulis di kolom debit 2.700.000 dan kolom kreditnya tidak ditulis lagi. Nah, selanjutnya neraca lajur khusus. Bisa dilihat di neraca lajur khusus. Neraca lajur khusus dengan laba rugi di tabel debitnya sama, yaitu 87.700.000 rupiah. Nah, selanjutnya pada tabel laporan keuangan di laporan laba rugi, laba usahanya adalah 27.400.000 dan laporan perubahan modal akhirnya mencapai 226.600.000. Selanjutnya pada tabel neraca setelah diakumulasikan kas, bidang usaha, persedia tetap, akumulasi penyusutan asing tetap, akumulasi penyusutan gedung, maka mencapai 776.600.000. Terakhir jurnal penutup. Pada jurnal penutup di kolom debit terdapat penjualan, potongan pembelian, persediaan dan ikhtisar laba rugi, yaitu 59 juta, 2 juta, 1.550 dan 103.900. Di kolom kredit terdapat ikhtisar laba rugi, pembelian, persediaan, biaya bunga, biaya iklan, biaya pengiriman, gaji pegawai, beban pemakaian perlengkapan, beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan gedung, potongan penjualan. Sehingga jika ditotalkan semuanya mencapai 95 juta di kolom debit dan kolom kredit 95 juta. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.